Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih dari para Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, Jumat pagi ini tanggal 15 Maret 2024, waktu begitu cepat. Sudah kita memasuki di pertengahan bulan ya, bulan Maret. Ini anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Biar kita tetap semangat, maju terus untuk Tuhan. Dan hidup kita berpadan dengan firman Tuhan. Damai dengan Tuhan Yesus. Kita disayang sama Tuhan. Saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian di dalam buku Tabernakel Kuliah nomor 46. Damai buahnya Golgota. Karena nanti kita mau baca di dalam Imamat pasal 16, satu pasal penuh yang berkaitan dengan Hari Raya Pendamaian, atau disebut kalau ini Hari Raya orang Yahudi, hari raya yang terpenting. Nanti saya mau jelaskan saudara. Di Israel itu disebut Hari Raya Yom Kippur, ya, perdamaian Kippur. Ada perdamaian. Dan setahun sekali imam besar harus masuk ke ruang Maha Kudus. Karena bangsa Israel sudah banyak berdosa kepada Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Harus damai dengan Tuhan. Kalau tidak damai dengan Tuhan, terima kecelakaan selama hukuman dari Tuhan. Tapi Tuhan mau supaya damai dengan Tuhan. Kalau damai dengan Tuhan, mari kita mau damai. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Dan kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ku nyanyi dari senang besar, amin, haleluya, yang dunia tak anggap benar, amin, haleluya. Satu kemurahan mulia, ya buahnya Golgota, amin, haleluya. Damai, haleluya. Oh damai, amin, haleluya. Ya buahnya Golgota, amin, haleluya. Hidup kita dalam Allah, amin, haleluya. Selamat damai kekal, amin, haleluya. Salib bawa orang berdosa datang kepada Yesus, memberikan damai suci, penuhkan hukuman tinggi. Ada hukuman tinggi yang sebenarnya membuat manusia sekarang dalam kemurahan, ya buahnya Golgota, amin, haleluya. Damai, haleluya. Oh damai, amin, haleluya. Ya buahnya Golgota, amin, haleluya. Amin, haleluya. Beri selamat damai kekal, amin, haleluya. Oh, orang dosa datanglah. Mari kita orang berdosa datang kepada Yesus, cari perdamaian dengan Allah, amin, haleluya. Tinggal dalam kemurahannya, ya buahnya Golgota, amin, haleluya. Oh damai, ya buahnya Golgota, amin, haleluya. Selamat damai kekal, amin, haleluya. Dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 14, sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, Sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat, tak bernoda dan bernalah
dan menjaga pendamaian dengan Tuhan, pendamaian dengan Yesus melalui korban Tuhan Yesus di atas kayu salib. Amin. Amin. Haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Amin. Haleluya. Ya segala-gala yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin. Haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kuasa, kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Yesus Juru Selamatku. Amin. Haleluya. Hidup kita dalam Allah. Amin. Haleluya. Beri selamat damai kekal. Tuhan, sucikan mulutku, hatiku, dan pikiranku, dan ampunilah semua dosaku Bapa. Engkau rela berkorban untuk korban pendamaian Tuhan. Hidupku damai dengan Tuhan, sehingga hidupku disayang sama Tuhan Yesus. Aku berdosa, minta ampun sama Tuhan. Hidupku layak, berkenan, menyenangkan hati Tuhan Yesus. Berfirman Bapa, sebentar kami pagi mau baca firman Tuhan, biar hari-hari hidupku melekat dengan Tuhan Yesus, berdamai dengan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Firman Allah saya baca tadi 2 Petrus pasal 3 ayat 14. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam pendamaian dengan Dia. Amin. Karena berkaitan pagi ini kita baca dalam Imat 16 tentang hari raya pendamaian, yaitu Yom Kippur, saudara. Karena saya sudah sering kali ke Israel, saya pernah lihat ada upacara hari raya Yom Kippur, ya. Jadi hari pendamaian, karena setahun sekali dalam saya sudah terangkan pelajaran tabernakel itu ada 3 ruangan. Pertama, halaman di luar, dan ada ruangan suci, ruangan Maha Kudus. Nah, kalau Yom Kippur hari raya pendamaian ini ada imam besar masuk sekali setahun, saudara, dalam ruang Maha Kudus. Mari kita kembali kepada firman Tuhan, harus berdamai, saudara, melalui pengorbanan. Itu lambang dari pengorbanan Kristus. Terjadi perdamaian setelah manusia sudah terkutuk, sudah putus hubungan dengan Tuhan. Tidak ada surga. Tidak ada, karena sudah terputus, manusia jatuh di dalam dosa. Tapi melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, terbelai tirai bait Allah, sehingga ada damai dengan Tuhan. Dan kita mau damai, sehingga apa? Hidup kita mau taat kepada firman Tuhan. Mari saya mau baca hari pendamaian, ya. Imamat 16 ayat 1. Sesudah kedua anak Harun mati yang terjadi pada waktu mereka mendekat ke hadapan Tuhan, berfirman Tuhan kepada Musa. Firman Tuhan kepadanya, katakanlah kepada Harun kakakmu, supaya ia jangan sembarang waktu masuk ke dalam tempat kudus di belakang tabir, ke depan pintu pendamaian yang di atas tabut, supaya jangan ia mati, kan aku menampakkan diri dalam awan di atas tutup pendamaian. Coba saudara, tidak sembarangan orang masuk di dalam tempat kudus kalau bukan imam yang sudah ditunjuk Tuhan. Nggak boleh, sudah. Demikian kita sebetulnya sama. Kita mari berjumpa dan mari kita mempersiapkan diri kita benar sama Tuhan. Jangan sampai sembarangan, saudara. Lihat itu anaknya si Harun mati, saudara, ya. Semua orang kalau tidak menghormati Tuhan ada akibatnya, karena Allah itu kudus, saudara, ya. Beginilah caranya Harun masuk ke dalam tempat kudus itu, yakni dengan membawa seekor lembu jantan muda untuk korban penghapus dosa, dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Ia harus mengenakan kemeja lenan yang kudus, dan ia harus menutupi auratnya dengan celana lenan
dan ia harus memakai ikat pinggang lenan dan berlilitkan serban lenan. Lah itulah pakaian kudus yang harus dikenakannya. Sudah ia membasuh tubuh, mohon maaf ya, hidung gatal saudara, tubuhnya dengan air. Dari umat Israel ia harus mengambil 2 ekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Kemudian Harun harus mempersembahkan lembu jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa baginya sendiri, dan dengan demikian mengadakan pendamaian baginya dan bagi keluarganya. Jadi sebelum berdoa buat bangsa Israel, dirinya sendiri harus benar. Dirinya sendiri harus mengorbankan saudara. Apa saja? Lembu jantan yang menjadi korban buat dosa untuk dirinya sendiri. Beres dulu. Seperti sama dengan hamba Tuhan. Bagaimana bisa mengajar kalau dirinya tidak berkenan sama? Tidak bisa sudah. Saya harus benar dulu di hadapan Tuhan. Baru bisa mengajar orang. Jangan penuh kemunafikan. Gak boleh saudara. Hubungan saya dengan istri, dengan anak harus sehat. Bagaimana saya bisa mengajar orang kalau saya dengan istri dan anak tidak benar? Tidak bisa sudah. Harus menjadi berkat di dalam. Maka Kisah Rasul 1 ayat 8, jadi saksi di Yerusalem, di dalam dulu jadi berkat, baru kita menjadi berkat keluar ya. Firman Allah ditujukan kepada diri saya sendiri dulu. Diri saya harus benar baru berkenan kepada Tuhan. Ia harus mengambil 2 ekor kambing jantan itu dan menempatkan di depan Tuhan, di depan pintu kemah pertemuan, dan harus membuang undi atas kedua kambing jantan, sebuah undi bagi Tuhan dan sebuah bagi Israel. Asasel. Lalu Harun harus mempersembahkan kambing jantan yang kena undi bagi Tuhan dan mengolahnya sebagai korban penebus dosa. Tapi kambing jantan yang kena undi bagi Asasel haruslah ditempatkan hidup-hidup di hadapan Tuhan dengan mengadakan pendamaian, lalu dilepaskan bagi Asasel ke padang gurun. Jadi dibuang undi artinya minta sama Tuhan petunjuk Tuhan, yang mana Tuhan yang harus dipersembahkan Tuhan, harus andalkan Tuhan, karena berjumpa dengan Allah itu begitu kudus, nggak boleh sembarang, takut kepada Tuhan bisa dihukum sama Tuhan saudara. Harun harus mempersembahkan lembu jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa bagi sendiri dan mengadakan pendamaian baginya dan bagi keluarganya. Ia harus menyembelih lembu jantan dan ia harus mengambil perbaran berisi penuh bara api dari atas mezbah yang di hadapan Tuhan, serta merangkup penuh ukupan dari wangi-wangian yang digiling sampai halus, lalu membawanya masuk ke belakang tabir. Kemudian harus meletakkan ukupan itu di atas api yang di hadapan Tuhan, sehingga asap ukupan itu menutupi tutup pendamaian yang di atas hukum Allah, supaya jangan mati lagi, jangan mati. Jadi ini hari pendamaian. Nanti saya mau terangkan, kita baca doa Alkitab ya, supaya jelas. Ini namanya melaksanakan ibadah raya hari pendamaian ya, Yom Kippur. Lalu ia harus mengambil sedikit dari darah lembu jantan dan memercikannya dengan jarinya ke atas tutup pendamaian di bagian muka, dan ke depan tutup pendamaian itu ia harus memercikan sedikit dari darah itu dengan jarinya 7 kali. Lalu ia harus menyembelih lembu domba jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa bagi bangsa itu, dan membawa darahnya masuk ke belakang tabir. Kemudian haruslah diperbuat dengan darah itu seperti yang diperbuatnya dengan darah lembu jantan, yakni ia harus memercikannya ke atas tutup pendamaian dan ke depan tutup pendamaian itu. Dan demikian ia mengadakan pendamaian bagi tempat kudus itu karena segala kenajisan orang Israel dan karena segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka. Demikian harus diperbuatnya dengan kemah pertemuan yang tetap diam di antara mereka di tengah-tengah segala kenajisan mereka. Jadi setahun sekali saudara, seluruh bangsa Israel yang sudah berdosa, apapun bentuk kejahatannya, dosanya, minta ampun sama Tuhan dengan korban-korban ya, lembu jantan segala macam. Nanti kita baca berikutnya. Ini setahun sekali saudara, itu namanya raya Yom Kippur ya. Dan imam besar itu harus korban itu dia sendiri, minta ampun sama Tuhan, baru berdoa untuk bangsa Israel. Seorang pun tidak boleh hadir, ya tidak boleh hadir dalam kemah pertemuan bila Harun masuk untuk mengadakan pendamaian di tempat kudus sampai ia keluar setelah mengadakan pendamaian baginya sendiri, bagi keluarganya, dan bagi seluruh jemaat orang Israel. Jadi tidak boleh orang luar masuk selain Imam Harun, dan berdoa minta ampun buat dia sendiri pribadi termasuk keluarganya ya. Kemudian harus ia pergi keluar mezbah yang ada di depan Tuhan dan mengadakan pendamaian bagi mezbah itu. Ia harus mengambil sedikit dari darah lembu jantan dan dari darah domba jantan itu dan menunya pada tanduk-tanduk mezbah kelilingnya. Kemudian ia harus memercikan sedikit dari itu ke mezbah itu dengan jarinya 7 kali dan mentahirkan serta menguduskannya dari segala kenajisan orang Israel. Orang Israel banyak berdosa najis di hadapan Tuhan, harus dikuduskan pendamaian dengan Tuhan ya. Setelah selesai mengadakan pendamaian bagi tempat kudus dan kemah pertemuan serta mezbah, yang harus mempersembahkan kambing jantan yang masih hidup itu, dan harus
Dan Harun harus meletakkan kedua tangannya ke atas kepala kambing jantan yang hidup itu dan mengakui di atas kepala kambing itu segala kesalahan orang Israel dan segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka. Ia harus menanggung semua itu ke atas kepala kambing jantan itu, dan kemudian melepaskan ke padang gurun ke depan dengan perantaran seorang yang sudah siap sedia untuk itu. Jadi ditumpangin tangannya, segala dosa minta ampun sama Tuhan, supaya dosa semua itu taruh di kepala kambing domba jantan itu, supaya mereka lolos. Jadi penyerahan dosa diserahkan sehingga mati itu kambing itu di dalam dosa, ya. Jadi pelepasan pendamaian dosa. Demikian kambing jantan itu harus mengangkut segala kesalahan mereka Israel ke tanah tandus, dan kambing harus dilepaskan di padang gurun. Setelah Harun harus masuk ke dalam kemah pertemuan dan menanggalkan pakaian yang dikenakan ketika masuk ke dalam tempat kudus, dan harus meninggalkan di sana. Ia harus membasuh tubuhnya dengan air di tempat yang kudus dan mengenakan pakaiannya sendiri. Lalu ia harus keluar dan mempersembahkan korban bakaran sendiri dan korban bakaran bangsa itu. Demikian ia mengadakan pendamaian bagi sendiri dan bagi bangsa itu, penyelesaian damai diri sendiri dan keluarga, termasuk bangsa yang di hadapan Tuhan. Ampun, ngaku segala kesalahannya, saudara. Kemudian ia harus membakar lemak korban penghapus dosa di atas mezbah. Maka orang melepaskan kambing jantan bagi Israel itu harus mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan setelah itu barulah boleh masuk ke perkemahan. Lembu jantan dan kambing jantan korban penghapus dosa yang darahnya telah dibawa masuk untuk mengadakan pendamaian di dalam tempat kudus harus dibawa keluar dari perkemahan, dan kulitnya, dagingnya dan kotornya harus dibakar habis. Siapa membakar semua itu harus mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan setelah haruslah boleh masuk ke perkemahan. Inilah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu, yaitu bagi bulan yang ketujuh pada tanggal 10 bulan itu kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa, dan jangan kamu melakukan suatu pekerjaan, baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengah. Harus berdoa minta ampun dan berpuasa, saudara, ya. Karena pada hari itu harus diadakan pendamaian bagimu untuk mentahirkan kamu. Kamu akan ditahirkan dari segala dosamu di hadapan Tuhan. Ditahirkan karena Allah itu kudus. Kalau tidak kudus, najis, tidak bisa selamat, saudara. Ada hukumannya. Hari itu harus menjadikan sabat, hari perhentian penuh bagimu, dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Dan pendamaian itu harus diadakan oleh imam yang telah diurapi dan telah ditabiskan untuk memegang jabatan imam, menggantikan ayah. Ia harus mengenakan pakaian imam, yakni pakaian kudus. Ia harus mengadakan pendamaian bagi tempat maha kudus, bagi kemah pertama, dan bagi mezbah, juga bagi para imam dan bagi seluruh bangsa itu, yakni jemaah itu. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagimu, supaya sekali setahun diadakan pendamaian bagi orang Israel karena segala dosa mereka. Maka Harun melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Amin. Setahun sekali. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada kita semua diberkati Tuhan. Jadi upacara hari pendamaian itu, Imamat pasal 16 ini menggambarkan hari pendamaian, hari raya suci, saudara, terpenting dalam tahun Yahudi. Pada hari itu imam besar dengan mengenakan pakaian suci lebih dahulu mempersiapkan dirinya dengan mandi, saudara. Kemudian sebelum mengadakan pendamaian bagi seluruh bangsa, dia harus mempersembahkan lembu jantan untuk dosa-dosa dan keluarganya. Berikut dia mengambil 2 ekor kambing jantan untuk membuat diundi, yang satu menjadi korban, satunya bagi Israel, yang tadi tertulis, ya, di tempat maha kudus. Minta ampun sama Tuhan. Kenapa? Tujuannya hari pendamaian ialah menyediakan suatu korban yang meliputi semua dosa yang tidak mungkin didamaikan oleh korban apapun, saudara. Tapi minta pendamai dengan Tuhan supaya Tuhan ampuni. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Melalui apa, saudara? Pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Pendamaian, menjadi pendamaian. Sebetulnya tanpa pengorbanan Tuhan gak bisa, saudara. Jadi melalui pengorbanan Tuhan Yesus kita damai dengan Tuhan. Kita bisa diselamatkan melalui pengorbanan. Tapi kita meresponnya apa? Bertobat. Tidak boleh seenaknya, saudara. Baca Galatia 6 ayat 7. Allah tidak memberikan dirinya jangan sesat. Allah tidak bisa membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu akan dituainya. Oleh karena itu mari melalui pengorbanan dari Kristus, makin hari kita mau cinta Tuhan. Saat ini Yesus sudah memberikan yang terbaik, berkorban untuk menghapus dosa kita. Seperti imam besar setahun sekali dilakukan, menghapus dosa bangsa Israel dengan korban lembu jantan yang harus dikorbankan
melalui Kristus di atas kayu salib. Saat ini lambang semua, lambang daripada pengorbanan Tuhan yang mengampuni dosa kita, sehingga kita tidak dibawa lagi kutuk dosa, bukan hamba dosa, tapi kita menjadi hamba kebenaran dan kita damai dengan Tuhan. Amin. Mari kita mau hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kalau kita sudah damai dengan Tuhan, mari saat ini kita mau hidup di dalam firman Tuhan, menyenangkan hati Tuhan Yesus. Amin. Damai. Tuhan memberkati kita semua. Damai. Amin. Haleluya. Ya, buahnya Golgota. Amin. Haleluya. Hidup kita dalam Allah. Amin. Haleluya. Beri selamat damai kekal. Amin. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Amin. Haleluya. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi. Hari Raya Pendamaian Yom Kippur, yaitu bermakna buat kita damai dengan Tuhan, yaitu hiduplah di dalam firman Tuhan, karena Yesus sudah rela berkorban. Kalau dulu imam besar sekali setahun mengadakan pendamaian supaya minta ampun sama Tuhan, saat ini sudah tidak diperlukan lagi, tapi berlaku Yesus sudah sekali mati menghapus dosa kita. Demikian mari kita mau damai dengan Tuhan. Hiduplah di dalam firman Tuhan, sehingga hidup kita berkenan kepada Tuhan Yesus. Amin. Mari komitmen kita mau setia, kita mau taat, lakuin yang terbaik. Selagi kesempatan bagi kita ada, kita mau terbuka hati kita bagi Yesus dan menyenangkan hati Tuhan Yesus, mencari perkenanan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Haleluya. Puji Tuhan. Amin.